Penajam Pasir Utara merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pasir pada tahun 2002. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 ini, maka 4 kecamatan yakni Kecamatan Penajam, Sepaku, Waru, dan Babulu telah resmi menjadi satu dalam wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Pasir Utara yang merupakan kabupaten ke-13 di Provinsi Kalimantan Timur. Benua Takah yang artinya daerah kita atau kampung halaman kita adalah kata semboyan pada lambang daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Semboyan ini mengadopsi dari berbahasa suku Pasir yang bermakna bahwa Kabupaten Penajam Pasir Utara terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya, namun tetap merupakan satu kesatuan ikatan kekeluargaan. Sebagian wilayah Penajam Pasir Utara akan dijadikan sebagai lokasi ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia menggantikan Jakarta. Kemudian, di salah satu kecamatan yang ada di Penajam yakni Kecamatan Waru, terdapat sentra kerajinan batik khas Penajam yang bernama Sekar Arum. Di sini, kita bisa belajar batik sekaligus membeli kain batiknya langsung. Penajam Pasir Utara mempunyai banyak wisata seni dan budaya. Beberapa di antaranya yakni Pesta Adat Nondoy, Pesta Pantai Sepakario, dan Pesta Pantai Lango. Potensi wisata Penajam Pasir Utara sangat mengagumkan, seperti wisata Pantai Amal, wisata Tanjung Jumlai, yang terbaru alun-alun yang berada di depan kantor Bupati Penajam Pasir Utara, dan masih banyak lagi wisata lainnya. Kecamatan Sangkulirang adalah salah satu kecamatan tertua di Kalimantan Timur dan sejak akhir tahun 2000 telah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dengan luas wilayah 6.060 km persegi, Sangkulirang memiliki jumlah penduduk lebih dari 15.063 jiwa. Kini perkembangan Kecamatan Sangkulirang sudah semakin pesat. Hadirnya fasilitas umum, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur membuat ekonomi masyarakat meningkat dan transaksi pasar pun menggeliat. Ya, Sangkulirang di masa kekinian sudah jauh berbeda. Sudah ada jembatan penghubung yang membuat kecamatan tersebut terasa lebih dekat dengan kecamatan lainnya. Juga Sangatta sebagai ibu kota kabupaten, infrastruktur jalan antar kecamatan pun sudah semakin baik, membuat lalu lintas orang maupun barang semakin lancar, dan akhirnya berimbas pada harga kebutuhan pokok masyarakat yang lebih terjangkau. Ditambah dengan hadirnya perbankan membuat transaksi perdagangan kian bergairah. Fasilitas kesehatan berupa rumah sakit umum daerah juga sudah hadir di Desa Benua Baru, sebuah fasilitas kesehatan rujukan bagi kecamatan-kecamatan pesisir di sekitar Sangkulirang yang dilengkapi poli umum, poli spesialis, UGD, rawat inap, dan didukung oleh dokter-dokter yang siap melayani 24 jam. Kebutuhan listrik masyarakat pun sudah terpenuhi karena hadirnya PLN Sangkulirang yang kini sudah beroperasi selama 24 jam. Anak-anak bisa belajar dengan penerangan yang cukup dan bisa menikmati siaran televisi sehingga bisa menyerap beragam informasi nasional maupun internasional. Pertumbuhan ekonomi pun diprediksi bakal semakin meningkat bila kawasan ekonomi khusus Malo yang saat ini masih dalam tahap pembangunan telah beroperasi.
Ditambah lagi pembangunan sektor pariwisata di sekitar Kecamatan Sangkulirang seperti adanya pemandian air panas di Kecamatan Karangan, Kars, Sangkulirang Mangkalihat, serta wisata pantai Pulau Bira-Birahan. Fasilitas pendidikan yang ada di Sangkulirang juga tak kalah dengan ibu kota kabupaten, termasuk kompetensi guru yang mengajar. Semua pembangunan dilakukan demi menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya guna. Halo guys, perkenalkan, nama aku Muhammad Isyam. Aku mahasiswa dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Jadi di sini tuh aku mau menjelaskan tentang daerah tempat tinggal aku. Jadi aku tuh tinggal di sebuah kota di Kabupaten Berau, di sebuah provinsi di Kalimantan Timur. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut yang saya akan tampilkan. Ya, jadi Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Redep. Sejarah singkat Kabupaten Berau berasal dari Kesultanan Berau yang didirikan sekitar abad ke-14. Menurut sejarah Berau, raja pertama yang memerintah bernama Badit Dipatung dengan gelar Aji Raden Suryanata Kesuma, dan istrinya bernama Badit Kurindan dengan gelar Aji Permaisuri. Pusat pemerintah kerajaan pada awalnya berkedudukan di Sungai Lati yang sekarang menjadi lokasi pertambangan batu bara PT Berau Coal. Kabupaten Berau terbagi menjadi 13 wilayah kecamatan meliputi Tama, Batu Putih, Biatan, Miduk-Biduk, Gunung Tabur, Kelai, Maratua, Pulau Derawan, Sambaliung, Segah, Tabalar, Talisayan, dan ibu kotanya sendiri Tanjung Redep, dan yang terakhir ada Teluk Bayur. Di Kabupaten Berau terdapat berbagai tempat wisata. Salah satunya adalah Kepulauan Derawan yang berada di Kecamatan Pulau Derawan. Kemudian ada Danau Ubur-Ubur. Ada Labuan Cermin yang berada di Kecamatan Biduk-Biduk. Kolam permandian air panas yang berada di Kecamatan Biatan, dan banyak lagi tempat wisata lainnya. Oke guys, jadi itu tadi merupakan sedikit informasi tentang daerah tempat tinggal saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton, dan terima kasih. Saya sedang berada di Tenggarong Seberang, tepatnya di bawah jembatan yang menghubungkan antara Tenggarong dan Tenggarong Seberang. Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah daerah tempat tinggal saya. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang tempat wisata yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Ada beberapa tempat wisata yang ada di Tenggarong, yaitu Pulau Kumala, Waduk Kanji, Ladaya, dan yang paling sering dikunjungi yaitu Taman di bawah jembatan. Di sana terdapat beberapa lampu yang menghiasi di setiap malam untuk bersantai dan juga untuk tempat berfoto ketika di malam hari. Karena ada beberapa lampu yang indah ketika di malam hari. Dan ketika sore hari ada beberapa orang yang memancing di pinggir Mahakam dan juga jogging di pinggir Mahakam, tepatnya di Tenggarong. Ini adalah bawah jembatan Ini adalah salah satu contoh di taman bawah jembatan
Jembatan, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara ketika di malam hari. Terdapat beberapa pengunjung untuk mengunjungi taman tersebut. Banyak pengunjung datang ke tempat tersebut untuk berfoto atau hanya sekedar untuk jalan-jalan bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpan Wijaya. Saya dari Universitas Widya Agama Makam Samarinda, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Saya ingin menceritakan tentang kampung saya yang berada di Kabupaten Mahakam Ulu, Kecamatan Longpangai, dan nama kampung saya itu Kampung Longlunuk. Untuk menuju ke kampung saya itu, misalnya dari Samarinda itu bisa menggunakan dua transportasi. Yang pertama itu bisa menggunakan kapal, memakan waktu kurang lebih 4 hari 3 malam. Sedangkan transportasi yang kedua itu kita bisa menggunakan pesawat, memakan waktu kurang lebih 1 jam 45 menit. Nama bandara yang ada di kampung saya itu Bandara Data Dawai. Untuk pesawat yang menuju ke sana, pesawat Susi Air. Mayoritas yang ada di kampung saya itu untuk pekerjanya adalah petani. Di kampung saya itu memiliki 1 lamin adat, ini adalah Hudo Pekayang yang biasa dilakukan 1 kali dalam setahun. Acara ini biasanya dilakukan di Kabupaten Mahakam Ulu. Inilah bentuk bandara yang ada di kampung saya. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.